Maka demi Allah dan yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sesudah mati itu tidak ada kesempatan untuk minta ampun. Dan sesudah dunia ini tidak ada, tempatnya, pilihannya surga atau neraka. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qalu ta'ala fi kitabil karim wa izzati wa jalali inni la ajma'u al abdi khaufan wa la amnan man khaufani fid dunya amantu fil akhirah wa man aminani fid dunya akhaftu yaumal qiyamah. Sabda Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, demi kemuliaan dan kebenaranku, aku tidak akan menghimpun dua kali rasa takut atau aman bagi hambaku. Siapa yang takut kepadaku di dunia, maka akan aku amankan ia di akhirat. Dan barang siapa yang merasa aman daripadaku di dunia, aku takutkan ia di akhirat pada hari kiamat. Kamu tinggal pilih. Merasa aman di dunia, kamu pasti bingung di akhirat. Kalau kamu prihatin di dunia, selalu waspada, maka kamu akan aman di akhirat. Ya, tinggal pilih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza sya'arat qalbul mu'min min khasyatillah ta'ala tahattat anhu fatayahu kama yatahatu minas syajarati warukuha. Jika merasa gentar atau takut hati seorang mukmin karena saking takutnya kepada Allah, maka runtuhlah dosa-dosanya bagaikan daun yang kering yang runtuh dari pohonnya. Jadi belum istighfar, hanya takut saja runtuh sudah. Rasulullah SAW ditanya, siapakah keluargamu ya Rasulullah? Jawabnya, ali kullu mu'minin taki ila yaumil qiyamah ala inna awliyai umul mutakun wala fadlu li ahadin minkum ila bi taqwallah azza wa jalla. Keluargaku ialah tiap mukmin yang bertakwa hingga hari kiamat. Ingatlah bahwa wali-waliku ialah orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa. Dan tiada kelebihan bagi seseorang pun di antara kamu kecuali dengan takwa Allah kepada takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini keluarga Nabi Muhammad SAW. Orang yang takwa, orang yang muttaqin. Bukan orang yang nyuk ilang, berarti nyuk. Gak ada komitmen, gak ada konsentrasi, gak ada fardu, gak ada pendirian, gak punya prinsip, gampang berubah. Orang yang labil, ya, itu orang yang seperti ombak kena angin terus ini. Air itu orang labil, tergantung di mana angin bawa itu. Bawa ke sana ikut, bawa sana ikut. Nggak punya pendirian, orang labil itu. Sampai mati ya labil. Hati-hati. Ar-Rabi dari Al-Hasan berkata, Rasulullah SAW bersabda, salasun munjatun wa salasun muhlikatun. Fa'amal muhlikat fasuhu muta'un wa hawan mutaba'un wa ijabul mar'i binafsihi wa amal munjat fal adlu fi ridha wal ghadab.
wal iktisad fi al-faqati wal ghina wa khasyatullah azza wa jal fi sirri wa alaniyah. 3 macam yang menyelamatkan dan 3 macam yang membinasakan. Adapun yang membinasakan maka tamak, rakus, dan bakhil yang ditaati. Dengan dirinya berbangga diri. Adapun yang menyelamatkan yaitu adil dalam ridho maupun marah, yakni tidak dapat dikalahkan oleh hawa nafsu. Dan sederhana dalam memiliki kekayaan maupun kemiskinan. Sederhana. Bukan dapat dikit langsung mumbul, begitu oleh titik mendelep. Itu enggak sederhana. Enggak ada minggat, ada muncul. Oh, ini model apa ini? Model apa? Keong. Kemana-mana rumah dibawa itu. Kalau ada orang sembunyi, rumahnya aja dibawa, takut diambil orang. Itu keong. Bisa muncul kalau kena abab. Diababi dhisik baru nongol mau jalan. Dan tetap takut kepada Allah ketika sendirian atau di muka umum, dalam rahasia maupun dia terang-terangan takut. Bukan ada orang takut. Kalau sembunyi, enggak takut. Selundupan. Rabi bin Khaisam selalu bangun malam sambil menangis karena sangat takut kepada Allah Ta'ala. Dan ketika ibunya melihat keadaan yang demikian berat, akhirnya tanya kepadanya, "Hai anakku, apakah engkau pernah membunuh orang?" Jawabnya, "Iya." Ditanya lagi, "Siapakah supaya ibu dapat memintakan maaf untukmu?" "Demi Allah, andaikan walinya orang yang terbunuh mengetahui keadaanmu, pasti mereka akan kasihan kepadamu." Jawabnya, "Wahai ibuku, saya telah membunuh nafsuku sendiri." Jadi yang dimaksudkan, aku telah membunuh nafsuku sendiri, nangis. Saking beratnya untuk menundukkan hawa nafsu. Kalau kamu nangis kalau ubar nafsu, getun. Abu Lais berkata, tanda takut kepada Allah itu terbukti dalam 7 macam. Yang pertama, terbukti lidahnya, maka tertahan lidahnya dari penyakit-penyakit dusta, gibah, dan bicara yang tidak penting. Nih. Lalu digunakan untuk zikir kepada Allah Ta'ala. Nah,
atau membaca Al-Quran, atau mempelajari ilmu. Dua, menjaga perutnya sehingga tidak makan kecuali yang dimasukkan adalah makanan yang halal. Dan itu pun menurut kadar hajatnya, tidak melampaui batas. Tiga, memperhatikan penglihatannya sehingga tidak mau melihat yang haram dan tidak melihat dunia ini kecuali sekedar untuk pelajaran atau peringatan. Melihat dunia ini. Empat, menjaga tangannya sehingga tidak mengulurkan, mengambil kepada yang haram. Hanya digunakan untuk taat kepada Allah semata-mata. Lima, menjaga kedua kakinya sehingga tidak digunakan untuk menuju maksiat. Jalan 5 kali maksiat, menggok masjid 100 langkah sholat sunnah. Nah, itu caranya. Bukan ngalor ngidul, ngoceh. Ini burung dara, kalangan yang mampir-mampir, burung dara, gak punya rumah, gak punya teman, ngandang ngene bekupon orang lain. Ternyata namanya doro bandangan. Keenam, menjaga hatinya sehingga membersihkannya dari sifat-sifat buruk, yaitu hasud, dengki, iri hati, dan diganti dengan sifat-sifat yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama orang muslim. 7, menjaga taatnya supaya benar-benar perbuatannya, amalnya tulus, ikhlas kepada Allah. Dan selamat dari sifat riya. Angel ini riya ini. Karena riya itu seperti apa yang saya sebut tadi. Yang dulu semut sudah hitam, berangkat menuju batu hitam jalannya, digelap gulita. Riya lebih halus. Lebih halus. Riya ini enggak ketaatan. Yang jalani enggak sadar. Ngomongi riya, gak sadar. Wong bodoh ini gak sadar. Nah, ada penyakit riya ini. Supaya orang itu percaya sama saya. Itu riya. Ngapain? Kamu ngomong nasihat orang begini, wah sok banget nih orang. Itu riya. Padahal kamu belum tentu baik, gitu loh. Hati-hati. Benahi dulu dirimu, jangan benahi orang lain. Tatalah dirimu, jangan menata orang lain.
Jadilah dirimu, jangan pernah jadi orang lain. Nah itu namanya menghilangkan sifat riya. Nifak itu munafik. Jadi riya itu golongan orang munafik. Maka apabila ia telah melaksanakan semua itu, termasuk orang-orang yang telah dijamin oleh Allah yang disebutkan dalam ayat Az-Zukhruf ayat 36. Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Ini ayat Az-Zukhruf ayat 36. Dan akhirat di sisi Tuhanmu itu khusus hanya diberikan untuk orang-orang yang takwa. Dan ayat yang lain dalam surat An-Naba Inna lil muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang takwa pasti selamat dan bahagia. Kalau wong takwa stres, ini wong sing munting-munting ini alamat itu ya. No omah gak tenang, omah wong liya gak tenang, kono gak tenang, ngaji gak tenang, nyambut gawe gak tenang, aduh. Ya, no kuburan wedi. No stres ya wae akhir zaman iki ya. Hati gara-gara Covid. Ngaji gak tenang, sholat gak tenang, dikir gak tenang, ngurungokno gak mudeng. Apa gak stres ya? Loh, diarani stres ngamuk deh. Innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang yang takwa dalam kedudukan yang aman. Dalam surat Ad-Dukhan. Dan ayat yang lain, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman magdiya summa unajil fadinataqau wa nazarud dhalimin fiha jitsiyah. Tiada seorang pun yang dari kamu melainkan harus masuk neraka. Itu kepastian dari Tuhanmu yang sudah dipastikan. Kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang takwa dan membiarkan orang-orang yang dolim di dalam neraka bertekuk lutut. Ya, bertekuk lutut. Jadi masuk nerakanya yang tekuk lutut, kayak ditekuk badannya itu. Itu surat Maryam ayat 72. Abu Lais meriwayatkan dengan sanadnya dari Abul Awwam dari Kabul Ahbar berkata, tahukah kamu arti wa in minkum ila wariduha? Jawab mereka, kami mengetahui warid itu berarti masuk. Kabul Ahbar berkata, warid di sini akan didatangkan jahanam bagaikan gaji atau lemak yang berbau. Kemudian bila semua orang telah meletakkan kaki, tiba-tiba ada seruan, tangkaplah bagianmu dan tinggalkan bagianku. Maka ditelan semua bagiannya dan ia mengenal bagiannya sebagai ayah mengenal anak kandungnya. Dan selamatlah orang-orang beriman sedang bagian mereka telah basah dan seorang penjaga jahanam itu memegang tongkat besi yang bercabang dua dapat mendorong sekali dorongan itu tongkatnya ini bisa menjatuhkan 700.000 orang masuk ke dalam neraka satu dorongan.
Gak dikasih sitok ngono, langsung ya nyemplung no jurang itu. Al Hasan dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu berkata, ketika kami di tengah perjalanan bersama Nabi SAW, tiba-tiba turun ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ah syai'un 'adzim. Summa qala Rasulullah SAW, atadruna ayu yaumin dalik? Qalullah wa Rasulullah a'lam. Qal dalika yaumal ladzi yaqulullah li Adam kum fab'as ba'san nar wa ba'sal jannah fayaqulu Adam ayu rabbi fama ba'sun nar wa ma ba'sal jannah fayaqulu ta'ala min kulli alfin mi'atin fatis'un wa tis'una finnar wahidun fil jannah fansa'al qauma yabkun faqala Rasulullah SAW, inilah arju an takunu sulusa ahlil jannah fahabbaru sumakal lam yakun nabiyun ila kanat qablahu jahiliyah fatuhadul adat minal jahiliyah fa in lam yakun kamalal adat minal jahiliyah fayuqadu min munafikina wa ma masalakum fil umam ila kamasalil rahmati fi dir'id dabati au kasammati fi jambil ba'ir. Sumakal ini la arju an takunu aslusai ahlil jannah. Fakabaru sumakal ina ma'akum lil khaliqatain makanat fi syai'in ila kasrtahu ya'juj wa majuj wa man mata min kafaratil jinni wal insi. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan dari kiamat sesuatu amat yang dahsyat. Surat Al-Hajj ayat 1. Kemudian bersabda, tahukah kamu hari apakah itu? Jawab mereka, Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui. Lalu Nabi SAW bersabda, yaitu ketika Allah berfirman kepada Adam, bangunlah, dan siapakah bagian neraka dan siapakah bagian surga? Adam bertanya, ya Rabbi, berapakah bagian neraka dan berapa bagian surga? Jawab Allah Subhanahu wa ta'ala, tiap 1999 bagian dari neraka. Ingat-ingat, setiap 1999 bagian yang masuk neraka dan satu hanya masuk bagian surga. Satu. Ketika mendengar itu langsung semua sahabat menangis. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sungguh saya mengharap semoga kamu seperti penduduk surga. Maka takbirlah sahabat. Kemudian Nabi SAW bersabda, tiada diutus seorang Nabi melainkan sebelumnya adalah jahiliyah. Maka diambilkan dari orang-orang jahiliyah. Maka bila belum cukup diambilkan dari kaum munafikin, sedang perumpamaanmu itu di tengah-tengah umat manusia bagaikan tanda nomor di lengan binatang.
atau bagian tai lalat di pinggang onta. Kemudian Nabi SAW bersabda, sungguh aku masih berharap semoga kamu 2/3 umat bisa masuk menjadi penduduk surga. Sesungguhnya bersama kamu ini ada 2 makhluk. Keduanya jika berkumpul dengan siapa saja pasti melebihi banyaknya Yajuj dan Majuj, dan orang-orang kafir dari jin dan manusia. Ini doanya Nabi supaya 2/3. Tapi Allah sudah memutuskan satu yang masuk surga, 999 itu masuk neraka. Karena di situ adalah orang yang zalim, orang yang munafik. Satu orang yang takwa. Jadi orang munafik juga bisa masuk neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istawa ya mau fahuwa maghbunun wa man kana qadu syarran min yaumi fahuwa mal'un wa man lam yakun fi ziyadati fahuwa fi nuqsani wa man kana fi nuqsani fal mauta khairul lahu. Siapa yang keadaannya kemarin dengan sekarang sama, maka ia adalah golongan rugi. Dan siapa yang sekarang lebih jahat, maka ia termasuk golongan mel'un, terkutuk. Dan siapa yang keadaannya tidak bertambah atau pasti berkurang, dan siapa yang selalu berkurang, maka mati itu lebih baik baginya. Ini sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi ada yang bagus. Kita tiap hari berkurang atau tambah? Belum jahat lagi, belum dolimin orang lagi, belum cari musuh lagi. Ini hari-hari aja sudah kita tergelincir bagaimana menjadi orang baik. Ini sabda Nabi. Yang paling bahaya itu disebut lebih jahat dari kemarin itu, mal'un. Berarti masuk golongan iblis. Ad-dunya mal'un, iblis mal'un, oh syarah mal'un. Jadi orang yang rugi tadi juga mal'un. Kabul Akbar berkata, sesungguhnya Allah telah membuat satu daerah dari permata zamrud atau mutiara. Dalam daerah itu ada 70.000 kampung. Dalam tiap kampung ada 70.000 rumah. Tidak ada tinggal di sana kecuali orang yang berisi nabi-nabi, orang sidik atau syahid, atau pemimpin yang adil, atau seorang yang dapat menghukum dirinya sendiri. Ditanya, bagaimana seorang yang menghukum dirinya sendiri itu? Jawabnya, yaitu seorang yang berhadapan atau ditawari satu yang haram, lalu ditolak karena takutnya kepada Allah Ta'ala. Itu orang yang menghukum diri, ngempet. Tidak kerja sama bujuk itu loh, nggak mau, itu ngempet. Itu orang yang menghukum diri. Kalau yes oke, itu bukan orang yang menghukum diri. Abu Lais berkata, saya telah mendengar ayahku berkata, Handalah berkata, ketika kami di tempat Nabi SAW, maka ia memberi nasihat kepada kami, nasihat yang sangat meresap,
sehingga hati lunak dan air mata bercucuran. Dan kami menyadari diri. Kemudian saya pulang ke rumah dan membicarakan dunia bersama istriku. Sehingga lupa sama sekali suasana yang tadi di majelis Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ngomong dunia ini rusak yang di majelis itu. Nah, ini alhamdulillah. Kemudian saya sadar kembali, lalu saya berkata sendiri, sungguh munafik aku ini ketika telah berubah perasaan, lunak, takut, dan sedih yang tadi itu. Lalu saya keluar berseru, nafaqah Handalah telah menjadi munafiklah Handalah. Maka disambut oleh Abu Bakar, tidak munafik engkau hai Handalah. Kemudian saya masuk ke tempat Nabi SAW sambil berkata, telah menjadi munafik Handalah. Nabi SAW menjawab, tidak munafik Handalah. Lalu saya berkata, ya Rasulullah, kami tadi mendengar nasihatmu, sungguh meresap dalam hati dan bercucuran air mata dan menyadari. Tetapi ketika telah kembali ke rumah dan membicarakan dunia dengan istriku, lupa kepada nasihatmu. Maka sabda Nabi SAW, ya Handalah, innakum lau kuntum ala tilka halati la sya'fatkumul malaikatu fitariki wala zaratkum fidurikum wala farushikum walakin ya Handalah salatan fasya'ah. Hai Handalah, andai kata kamu tetap dalam keadaan itu, niscaya malaikat akan turun berjabatan tangan kepadamu di jalan-jalan dan berziarah kepadamu. Tetap khusyuk, ya. Metuna yang bangono siji. Apa lagi yang doyan ngopi? Di rumahmu dan di tempat tidurmu. Tetapi memang demikian adalah sesaat manusia itu ingat dan sesaat lagi dia akan lupa. Itulah sahabat saja habis ngaji pulang ketemu istrinya minta lupa sudah. Tapi banyak ingatnya atau banyak lupanya. Ngajinya 1 jam, masuk mallnya 8 jam. Nah itu yang jadi masalah. Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berkata, Sa'altu Rasulullah SAW an qaulillahi ta'ala walladina yu'tuna ma'atau wa qulubuhum wajilatun al-ayat ahamul ladina ya'maluna bil ma'asi wa yakhafun qal la walakinahumul ladina ya'maluna bita'ati wa yakhafun an la ta'bala minhum. Saya telah tanya kepada Nabi SAW tentang ayat Al-Mu'min ayat 60. Dan mereka yang telah mengerjakan apa yang telah mereka kerjakan, sedang hati mereka masih takut, merasa takut. Apakah mereka yang berbuat dosa lalu takut? Jawab Nabi SAW, tidak. Tetapi mereka yang berbuat taat dan takut tidak diterima dari mereka. Abu Lais berkata, orang yang berbuat kebaikan hasanat berhajat kepada rasa takut dari 4 macam. Maka sebagaimana perasaanmu terhadap orang-orang yang berbuat dosa atau maksiat. Ini orang berbuat maksiat. Yang pertama,
takut tidak diterima. Sebab Allah yang menerima dari orang-orang yang benar-benar bertakwa. Kedua, takut riya. Sebab Allah berfirman, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintah kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan tulus ikhlas. Agama itu adalah hak Allah. 3, takut dalam penjagaan keselamatannya. Sebab Allah berfirman, siapa yang datang membawa kebaikan atau hasanat, maka ia akan mendapatkan 10 kali lipat pahalanya. Yakni syaratnya kebaikan atau hasanat taat sebelum tahu apakah tetap mendapat taufik atau hidayah atau tidak. Karena firman Allah, wa ma taufik illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Dan tidaklah taufik kecuali orang yang mendapat taufik dengan pertolongan Allah kepadanya. Saya berserah diri kepadanya karena saya akan kembali pada Tuhanku. Itulah orang-orang yang betul-betul tulus ikhlas. Kalau ada tendensi motivasi itu ya segala hal. Kalau kita bicara supaya orang itu terpengaruh oleh kita atau mempengaruhi satu golongan atau satu kelompok atau sahabat satu teman sehingga menjatuhkan satu sama lainnya, ini sudah celaka dia. Nah, sebelum dia minta maaf sama yang ditolimi itu, sampai kiamat pun nanti yang ditolimi itu akan menagih pada hari kiamat. Hati-hati. Jadi kalau dosa antara manusia itu Allah tidak mengampuni. Maka hati-hati gibah itu, hati-hati ngomongin orang, hati-hati jelekin orang. Karena tidak diampuni dosa itu kalau orang itu tidak memaafkan kamu. Apalagi dia merasa sakit hati dan menangis. Dia mengadu kepada Allah Ta'ala. Maka kamu termasuk golongan orang-orang yang punya hutang padanya. Jangan dianggap remeh. Makanya bergaulah pada kelompok dan golonganmu saja. Ya. Yang kamu tidak suka, yang kamu ini nggak perlu kita, nggak perlu kita marah pada dia atau kita pengaruhi dia, nggak perlu. Yang sudah lalu, yang sudah selesai. Nah sekarang faulaika humul apa? Mukhlisun, kumpulin orang-orang yang ikhlas, kumpulin orang-orang yang baik. Ya kita nggak dengar. Selamat itu. Jangan rasa dendam, jangan rasa sakit hati, jangan rasa kecewa, jangan rasa merasa direndahkan. Nah itu kalau untuk ukuran orang-orang mengaji dari dulu nggak ada itu. Karena dia selalu berpegang teguh pada akidah. Karena dia tidak ingin menjadi ini, menjadi itu, tidak. Orang ngaji itu ingin cari selamat. Mau dijadikan keramat, atau mau dijadikan biasa, atau menjadikan apa, dia tidak peduli. Yang penting saya selamat. Gitu. Yang kepingin itu, tambah jungkel sama. Jungkel kabeh, tahu enggak? Yang kepingin jadi wali, kepingin jadi gus, kepingin jadi kiai, kepingin jadi ustadz, kepingin jadi macam-macam. Itu jungkel. Top jungle. Loh ini benar saya ngomong. Saya melihat orang-orang yang jadi semua itu gak ada ambisi untuk itu, tidak ada. Ambisinya belajar, ambisinya ibadat, ambisinya taat, bukan ambisi itu kepingin itu. Pengen dihargai, pengen dipercaya, pengen tidak ada itu kamus itu.
Saya dulu kalau dipercaya tambah lari sembunyi itu. Dulu. Bukan tambah tampil, tambah. Enggak. Jadi saya heran zaman akhir ini. Dikit aja sudah majang dia. Ya mudah-mudahan nasihat saya ini diingat-ingat. Kalau enggak ya kamu rugi. Maka kalau rugi tadi berarti kamu sudah bermaksiat. Kalau bermaksiat lebih buruk lagi, lebih jahat dari kemarin. Kamu termasuk golongan mal'un. Kata Nabi Muhammad SAW. Bukan saya. Mal'un itu paling jelek. Orang yang terkutuk. Ya, mudah-mudahan kita semuanya manfaat ada di majelis ini. Jangan tidak manfaat. Barakah fi niyatina wa amalina fil hisyah wal ma'nawiyah. Wa ila akhir Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim